kalau boleh taklid saya mengikuti daripada Buya Said Akil Cirat, bahwa perspektif nasab sudah selesai. Sumbernya ada, kitabnya ada, informasinya ada, kemudian sejarahnya ada, filolognya ada, arkeolognya ada, genetikanya ada. Selesai. Kembali kepada umat dan masyarakat masih mau percaya atau tidak. Nah itu. Makanya kalau masih husnudon, ya berarti panjenengan patut diduga sebagai penyembah berhala. Misal pernikahan. Misalkan Pak Kiai Miftahul Ahyar Pemalang itu menantunya adalah Kabib. Misalkan, ternyata memang Roh Isam itu mantunya Kabib gitu loh. Sampai kok udah telat toh. Nah, itu seperti itu. Yang sampai lihat aja. Contohnya sopo? Ya Wafi. Wafi ini sopo? Bin Husain, bin Jabir, bin Sukerti. Ngono lho, Pak. Contohnya ono. Meh bener meh dobol tanggung jawabnya Kiai Muharrar. Goroh ya urusannya Kiai Muharrar, bener ya urusannya. Yang jelas Kiai Muharrar Khudori, pengasuh pondok pesantren Al Mubarak Arba'in Tlogorejo Wonosalam Demak, sampai dengan hari ini saya Syarifuddin Tegal tidak akan pernah lagi menghormati Habib Baklawi sampai Dajjal turun 2 kali. Nggih ngopo mulyakno Habib wong irung kuwe pesek kok. Dosa, Pak. Estu dosa sampean. Lebih memuliakan Habib sementara sampean menutup dan menghinakan leluhur sendiri. Dosa sampean apa meneh wong Demak. Duwe Raden Fatah, duwe Sunan Kalijogo. Berdasarkan sinyal yang masuk ke saya bahwa saat ini para Habib, para Baklawi delik umpetan. Dia hanya ngeluarin duit, ngeluarin provokasi, yang suruh keluar sarang adalah para mukibib. Saya suka panggilnya Habib, bukan Habib, karena kalau Habib itu artinya untuk menjadi mukibib wajib tolol. Wajib. Oleh karena itu siapapun yang bernama kiai, siapapun yang bernama syekh, apapun kalian, kalau masih menjadi mukibib berarti Anda saat itu sedang tolol. Sedang tolol. Contohnya siapa? Was tolol. Mondok kuli. Faktane tarim yo diaspal uas. Bosok aku ngomong asu neng sampean kan gak pantes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya Normas Nur Rahmat Asmawi di Normas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menampilkan sebuah video dari pernyataan dari kata-kata Kiai Syarif Rahmat, ya, yaitu tokoh PWI LS, orang yang pemberani. Nah, di sini yang menarik untuk saya ketengahkan di sini adalah dari pernyataan beliau dari hasil riset beliau, ya, penelitian beliau, kenapa kok orang sampai dengan saat ini itu masih menjadi jongos para Habib, kenapa mereka masih menjadi mukibin, ya, kalau beliau menyebutnya sebagai mukibib atau apa, ya. Yang jelas kenapa orang sampai dengan sekarang ini kok masih menjadi jongos? Apa alasannya orang tersebut masih menjadi jongos? Nah, di situ dari penelitian Kiai Syarif ini disebutkan dalam video ini, ya. Mari kita simak saja dari apa yang disampaikan oleh Kiai Syarif ini. Ini mantap sekali dari apa yang beliau sampaikan, ya, penuh dengan kritikan, sindiran, tapi ini jelas, tegas, sangat enak didengar. Mari kita simak langsung, dan dari saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih mau menjadi jongosnya Habib, itu saya sudah meneliti dari beberapa informasi, baik itu warga biasa di warung kopi, beberapa orang-orang yang tahu sejarah, para kiai, tokoh agama, tokoh sejarah. Saya menyimpulkan bahwa yang masih menjadi jongos Baklawi sampai dengan hari ini
dan nanti akan dirilis ya, dibikinkan catatan oleh Kiai Alawi. Yang pertama adalah satu, menggunakan metode husnudzon tanpa hujah yang sahih. Jadi berbasis husnudzon sebagaimana yang dilakukan oleh Ketua Umum PBNU. Padahal ada beberapa kaidah diantaranya bahwa yang namanya husnudzon itu akan menjadi haram manakala sudah ada hujah yang kuat. Itu satu. Yang kedua, perspektif dzon itu dijelaskan di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dzon inna dzonna la yughni minal haqqi syai'a. Jadi tidaklah mereka para penyembah berhala kemudian meyakini bahwa itu Tuhan kecuali hanya karena dzon. Dan sampai kapanpun yang namanya dzon itu tidak akan sampai kepada sesuatu yang hak. Nah, kembali kepada soal nasab, saya lebih mengikuti, kalau boleh taklid saya mengikuti daripada Buya Said Akil Ciran, bahwa perspektif nasab sudah selesai. Sumbernya ada, kitabnya ada, informasinya ada, kemudian sejarahnya ada, filolognya ada, arkeolognya ada, genetikanya ada. Selesai. Kembali kepada umat dan masyarakat masih mau percaya atau tidak. Nah itu. Makanya kalau masih husnudzon, ya berarti panjenengan patut diduga sebagai penyembah berhala. Yang kedua, kenapa orang kok masih mau jadi jongosnya Baklawi? Karena ada hubungan kekerabatan. Misal pernikahan. Misalkan Pak Kiai Miftahul Ahyar Pemalang itu menantunya adalah Kabib. Misalkan, ternyata memang Roh Islam itu mantunya Kabib gitu loh. Sampai kok gini telat loh. Nah, itu seperti itu. Yang ketiga, karena mendapatkan sesuatu misal berupa sumbangan dana maupun aset. Ini yang ngomong betul agak masuk ke telinganya Kiai Muharor ini. Makanya Kiai Muharor lagi banyak buang aset, kayaknya lagi. Nah, yang keempat, jalur nasabnya mempunyai hubungan atau menjadi antek penjajah. Kok ono jeneng Pak Sugeng umpamane, kok nganti dino iki jik gelem dadi jongose Baklawi, iso wae Mbah Buyute biyen bolone company ngoten lho. Bolone londo ngoten Pak. Nah, sampean lihat aja. Contohnya sapa? Ya Wafi. Ayo, Wafi iki sapa? Bin Husain, bin Jabir, bin Sukerti. Ngono lho Pak. Contohnya ono. Yang kelima, mempunyai otak yang jumut sehingga tidak mau terbuka menerima informasi maupun perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi sing kiai-kiai sapa wae lek kepengin tambah paham ilmu nahwu sorok yo nang Kiai Muharor. Kan disan kampanye maksudku ngono iku, Pak. Nah, lanjut nggih. Nah, selanjutnya ngeten para hadir terkait rencana seminar nasional itu ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada panjenengan. Ini terkait jawaban kepada Kiai Muharor. Saya udah ngomong sama Kiai Imad di mobil. Kiai, sampean punya temuan, sampean punya tesis. Saya sebut panjenengan itu profesor. Menemukan informasi bahwa Habib Baklawi Alwi bin Ubaid bukan keturunan Ahmad bin Isa, sehingga Ubaid batal menjadi cucu Nabi Muhammad SAW. Artinya yang mempercayai Kiai Imad, apakah hanya Kiai saja? Apakah tidak boleh kalau bukan Kiai? Jawabnya Kiai Imad boleh. Apakah hanya orang kaya saja yang boleh mempercayai tesis panjenengan? Apakah orang melarat gak boleh? Jawabnya boleh. Apakah hanya orang yang kerjaannya
dapat gajian miliaran, lalu kemudian Kiai Imad melarang tukang songgol, tukang becak? Nggak melarang, siapa saja boleh. Apakah hanya orang waras? Orang gila misalkan Kiai Imad, boleh nggak dukung tesis panjenengan? Boleh. Artinya siapa saja terbuka. Boleh untuk mendukung, meyakini, mempercayai daripada karya dan tesis Kiai Imad. Artinya manakala kemudian terjadi, dan waktu itu sudah rame-ramenya Mama Gufron yang dianggap apalah oleh kelompok mereka, lalu saya masukkan, emang yang selama ini kau anggap valid tidak gila? Aku bilang kayak gitu. Gimana Wan Sehon yang hanya coret-coret mobil? Gimana yang kalau kemana-mana hanya sarungan, mudong, rokok bolak-balik? Ayo, kenapa kemudian kalian menganggap Wan Sehon sama siapa satunya itu? Bukan yang Gresik. Abu Bakar. Siapa itu? Abu Bakar, kau anggap wali, tapi kemudian Anda mencaci maki menghina Mama Gufron. Ini Anda itu tendensius. Nah, kemudian yang terbaru tentang Kiai Muharrar. Ayo, ketika diajak podcast di tempat mana, beliau kemudian menyatakan, saya bukan hanya mimpi, tapi saya bertemu dengan Rasulullah SAW. Bahkan ada juga kemudian pernyataan Kiai Muharrar, pondok saya didatangin Nabi Khidir, itu urusan Kiai Muharrar. Betul atau tidak? Betul. Meh bener, meh dobol tanggung jawabnya Kiai Muharrar. Goroh ya urusannya Kiai Muharrar, bener ya urusannya. Yang jelas Kiai Muharrar Khudori, pengasuh pondok pesantren Al Mubarak Arba'in Tlogorejo Wonosalam Demak, sampai dengan hari ini tanggal kira-kira 27 Desember 2024 sudah bertaubat jadi mukibin. Aku ngomongin ini sandingnya gimana, orang terima gelut mungkin ya Mbak. Demikian juga Mama Gufron atau Kiai Gufron, beliau mengaku begini, itu urusan beliau. Tapi kemudian ketika Kiai Gufron meyakini tesis itu benar, apakah kemudian dilarang? Kira-kira dilarang atau tidak? Tidak. Kiai Muharrar ternyata kemudian dusta mengatakan mimpi ketemu Rasulullah. Kemudian Kiai Muharrar ternyata dusta, pondok ini pernah didatangi Nabi Khidir. Apakah kemudian kita melarang Kiai Muharrar untuk menjadi orang yang pro dengan tesis? Dilarang atau tidak? Tidak. Itu urusan beliau. Lalu sebenarnya saya tahu beliau jujur atau tidak, saya tahu. Tapi biarkan, ini biar beliau kepo. Alhamdulillah. Yang jelas sedulur, siapapun kita berharap yang hari ini jelek ke depan menjadi lebih baik. Dengan terlibat untuk nyengkuyung leluhur kita para wali songo. Lek kula Kiai Harun Estu, ini saya ngomong dari hati yang paling dalam. Rekam, viralkan. Andai bulan depan, andai tahun depan. Tapi ini saya yakin mustahil. Tapi mana kalau terjadi? Kok ada manuskrip kemudian ditahqiq? Kok ada manuskrip kemudian ditahqiq? Karena kalau manuskrip tanpa ditahqiq boten sah. Nggak bisa jadi marji, maksudnya nggak bisa. Ketika ada manuskrip lalu ditahqiq dan di dalam tahqiqan itu menyatakan Ba'lawi Habib Dzurriyah Nabi, saya Syarifuddin Tegal tidak akan pernah lagi menghormati Habib Ba'lawi sampai Dajjal turun 2 kali. Karena apa? Saya merasa lebih yakin dengan yang Allah dawuhkan. Anishkurli wali walidaik ilayyal masir. Saya diperintah oleh Allah, satu bersyukur datang Allah, yang kedua bersyukur dengan leluhur saya sendiri. Nggih ngopo mulyakno Habib wong irung kuwe pesek kok. Dosa Pak, estu dosa sampean. Lebih memuliakan Habib sementara sampean menutup dan menghinakan leluhur sendiri, dosa sampean umpamane wong Demak. Duwe Raden Fatah, duwe Sunan Kalijogo, kok sampean mulyakno Habib ketimbang leluhure dhewe, dosa. Termasuk Gus Baidowi bin Misbah Kerasa. Kalau Gus Dowi masih lebih membela Habib ketimbang keturunan Wali Songo, saya Syarifuddin mengatakan Anda berdosa Gus. Anda berdosa Gus Dowi.
Puasa. Musuh gede sampean. Kula ngetos sinten simbah panjenengan kula. Silsilah nginggil jenengan kula ngetos. Yang jelas Gus Dowi bukan Baklawi. Yai Misbah bukan Baklawi, tapi pernyataannya Gus Dowi mau lebih percaya dengan Habib atau percaya kepada Quran. Siapapun santri dari pondok Al Hidayat Kerasa mendengar narasi, tolong sampaikan kepada Gus Dowi, jawab lewat video. Jawab lewat video. Kalau Gus Dowi laki-laki, jawab lewat video atau ketemu dengan saya Syarifuddin Tegal. Saya kenal Gus Dowi kenal saya. Begitu ya Gus. Ini mau Gus Nurul, jarak aku rawani kalau Gus Dowi. Ini Gus, sing ngedu aku mbek sampean iki lho Gus Nurul ngedu. Jangan Yai Syarif wani porang labrak Gus Dowi wani ning video. Saiki wonge lagi neng Lampung rono kok, neng Jambi kok keliling aku ngerti. Lampung kan, aku tahu Pak. Yang ahli apa itu namanya ngerekam itu kan Pak Dop mualah kok. Walaupun Gus Dowi adalah anak dari guru saya Mbah Yai Misbah. Lanjut Pak. Artinya gini ya. Lalu begini. Loh kalau kemudian panjenengan iya ini benar. Gini, lalu kemudian ketika ditanya loh kalau panjenengan mau cinta kepada dzurriyyah, apa sampean tidak takut dengan beberapa hadis ini itu? Aku bilang saya tetap akan mencintai, menghormati dzurriyyah, tetapi yang non Habib, non Baklawi. Masih banyak dzurriyyah selain Habib dan Baklawi. Ini yang penting ini. Aku luwih kereng jarene Ki Harun galak, aku kudu luwih galak nek kene ora iso. Nah, selanjutnya karena tadi sudah disampaikan oleh Kiai Musyafa, ini ke depan saya berharap kalau nderek-nderek datang Gus Nurul menghadapi situasi apapun, terutama kita selamatkan yang non Baklawi. Jangan sampai ada provokator dari pihak manapun yang kemudian kita itu cakar-cakaran, teman-teman sampai mohon maaf terjadi saling melukai, ngeluarin darah antar sesama pribumi. Tolong hindari, terutama kepada Komandan Laskar Sabila siapa? Karpet, tolong jaga apapun situasinya, tetap kita jaga kondusivitas, jangan sampai kita kelahi dengan sesama pribumi. Karena saat ini berdasarkan sinyal yang masuk ke saya bahwa saat ini para Habib, para Baklawi delik, umpetan. Dia hanya ngeluarin duit, ngeluarin provokasi, yang suruh keluar sarang adalah para mukibib. Saya suka panggilnya Habib, bukan Habib, karena kalau Habib itu artinya orang yang dicintai atau mencintai, tapi kalau Habib adalah orang yang tergelincir. Berarti kalau mukibib itu kelompok orang yang mengikuti orang yang tergelincir. Mukibib. Poin yang terakhir untuk masalah Habib dan mukibib, untuk menjadi mukibib wajib tolol. Wajib. Oleh karena itu siapapun yang bernama kiai, siapapun yang bernama syekh, apapun kalian, kalau masih menjadi mukibib berarti Anda saat itu sedang tolol. Sedang tolol. Contohnya siapa? Was tolol. Mondok, kuliah, lama Al-Azhar tiba-tiba karena membela Habibnya menjadi mukibib mengatakan bahwa Tarim itu adalah suatu wilayah yang tidak diaspal. Karena eman ben barokai wali-wali ora ilang. Faktane Tarim yo diaspal uas. Bosok aku ngomong asu neng sampean kan gak pantes. Pon tutup.